Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana Allahu fi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab yang ketujuh tentang masalah melupakan Allah, sifat fasik dan sifat munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Wasa'ala. Ini Nabi tanya sama malaikat Jibril. Kemarin sudah diterangkan, Nabi minta sama malaikat Jibril neraka itu modelnya bagaimana. Sekarang Nabi lagi minta keterangan dari malaikat Jibril tentang masalah pintu-pintu neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa'ala, dan tanya sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril pada malaikat Jibril. Faqala, maka menjawab sapa si Jibril. Faqala, maka bertanya sapa si Kanjeng Nabi, ya Jibril, wahai Jibril, berilah persipatan li pada saya. Berilah persipatan li pada saya abwaaba jahannam, pada beberapa pintu-pintunya jahanam. Ahia, adakah pintu-pintu jahanam itu ka'abwabina, seperti pintu-pintu kita? Kamu beri keterangan seperti apa pintu-pintu jahanam itu, pintu-pintu neraka itu seperti apa? Apakah pintunya neraka itu seperti pintu kita yang ada di dunia ini? Ya, nek sele, ada apa seperti pintu-pintu di dunia. Hadihi, utawi ini kabwabina. Fakola, maka menjawab sapa Jibril, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lah, enggak. Dijawab tegas sama Jibril, enggak. Pintu-pintu neraka itu enggak sama seperti pintu-pintu rumah-rumah yang ada di dunia itu. Tobaku ba'duha, utawi tutupe sebagiannya abu-abu jahanam iku asfal, lebih rendah, mimbatin, dari sebagian yang lain, minal babi, dari pintu, ilal babi, pada pintu yang lain iku masiratu sab'ina sanatan, perjalanan 70 tahun. Jadi neraka itu jumlahnya ada 7, ya. Neraka itu jumlahnya ada 7, sama dengan surga. Surga itu jumlah tingkatannya ada 7, tapi pintunya ada 8. Itulah surga. Tapi neraka sesuai pintunya. Nah, pintunya itu juga ada 7. Nah, di sini diterangkan antara pintu jahanam pada pintu neraka di bawahnya. Nah, kan ada tingkat-tingkatan. 1 jahanam, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Itu perjalanan kira-kira 70 tahun, jalan kaki, pakai kaki manusia itu, maksudnya perjalanan biasa itu nyampe baru 70 tahun. Bukan pakai sepeda motor, maksudnya jalan biasa. Masirah itu perjalanan biasa, perjalanan manusia biasa. Itu kurang lebih, kata malaikat Jibril, itu 70 tahun baru nyampe kepada pintu neraka berikutnya. Kulubabin, utawi setiap pintu, minha, dari abwab, minha, dari beberapa pintu neraka itu, asyadu, lebih sangat lebih haron, panasi. Jadi setiap pintu misalnya jahanam kepada pintu lado, pintu neraka lado, itu panasnya tikel berkali lipat, berlipat-lipat. Jadi pintu jahanam itu sudah panas, nanti sampai pintu lado lebih panas lagi. Minaladina, dari seseorang, yalihi, yang di samping pintu itu, bisa ini dokfan, dengan 70 lipatan. Nah, misalnya kita di samping pintu itu, bos, panasnya rakaruan, ada 70 kali lipat panasnya. Terus tanya lagi Nabi pada malaikat Jibril, wasa'alahu, dan tanya sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malaikat Jibril, aidun juga ngansakani hadhil abwabi,
dari orang-orang yang bertempat pada itu pintu. Maksudnya setiap pintu neraka itu siapa, penumpangnya itu siapa, penghuninya itu siapa. Kamu jelaskan ya Jibril. Pakola makan jawab sebuah si malaikat Jibril, amal asfalu, adapun utawi yang paling bawah, neraka yang paling bawah, fafihi dan ikut di dalam asfal al munafiquna utawi orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu nanti letaknya ada neraka yang paling bawah sendiri. Paling bawah sendiri. Itu panasnya ora karu-karuan. Padahal jahanam itu yang paling tinggi, itu panas. Nanti di bawahnya itu lebih panas lagi 70 tingkatan, 70 lipat. Nanti di bawah lagi 70 lipat lagi. Sampai bawah itu ora karu-karuan. Pokoknya paling elek itu neraka paling bawah. Tapi penumpangnya itu nanti adalah orang-orang munafik. Wa ismuhu utawi namanya neraka itu al hawiyatu hawiyah. Wa ma adraka ma ya narun hamiyah itu. Jadi hawiyah itu neraka yang paling bawah sendiri. Penumpangnya itu munafik. Munafik itu disiksa di neraka ya selama-lamanya. Neng ngarepe Kanjeng Nabi ngomong iman Kanjeng Nabi, neng ngarepe orang kafir dia hatinya ngenyek sama orang-orang muslim, itu orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti keterangan Allah, seperti keterangan qala yang berfirman sapa Allah Gusti Allah di dalam surat An-Nisa ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di bawah sendiri dari neraka. Walan tajida lahum nasira, dan tidak akan ada dia menemui penolongnya. Maksudnya nggak akan menemui yang menolong dia untuk dientaskan dari neraka yang paling bawah itu. Jadi penghuninya neraka hawiyah, neraka yang paling bawah itu adalah orang-orang munafik. Wal babusani, kata lanjut lagi malaikat Jibril memberi keterangan. Utai pintu yang kedua, fihi di dalam pintu iku al musyrikuna, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Wasmuhu tawi namanya neraka iku al jahimu, neraka jahim. Maka di atasnya lagi ya, di paling bawah itu munafik, terus penghuninya di atasnya lagi namanya neraka jahim. Itu penghuninya namanya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Tapi ya podo-podo selama-lamanya, tapi lebih jelek daripada orang kafir. Wong kafir itu jelas-jelas dia itu menyekutukan Allah, itu jelas. Tapi wong munafik kan nggak ngerti. Wong Islam ngomongnya Islam, tapi wong kafir dia hatinya sama ini bibirnya itu mencibir Islam. Nah, itu seperti itu, makanya lebih jelek daripada orang kafir. Maka tempatnya itu di bawah sendiri. Yang kedua adalah orang kafir, sama selama-lamanya, tapi posisinya lebih satu tingkat lagi. Penghuninya neraka jahim itu adalah orang kafir atau orang musyrik. Wal babu salisu, tawi pintu yang ketiga, fihi iku di dalam pintu iku as-sabiuna, orang-orang penyembah itu loh, lintang, penyembah matahari, penyembah api, itu namanya sobiun. Orang-orang yang nggak punya kitab. Jadi orang-orang yang nggak punya kitab ini cara tafsirnya as-sobiuna itu adalah orang-orang yang di situ menyembah seperti matahari, lintang dan lain sebagainya. Itu namanya sobiun. Wasmuhu utawi namanya neraka yang ketiga itu iku sakorun, neraka sakor. Lanjut lagi, wal babur rabi, utawi pintu yang keempat, fihi di dalam neraka iku iblisun, iblis. Alaihi atas iblis laknatu utawi laknat ila yaumiddin. Jadi iblis itu nempatnya malah lebih
tinggi daripada orang kafir dan orang munafik. Yaitu neraka yang nomor 4. Waman tabi'u, dan orang-orang yang mengikuti iblis, minal majusi, dari majusi, orang-orang majusi. Wasmuhu utawi mana tadi? Wasmuhu utawi namanya neraka yang nomor 4 iku lado, neraka lado. Wal babu khamis utawi pintu yang kelima di dalam neraka iku la yahudu, orang Yahudi. Wasmuhu utawi namanya neraka iku al-khutamah, neraka khutamah. Wal babu sadisu utawi neraka yang nomor 6 fihi di dalam neraka, pintu yang nomor 6 fihi di dalam neraka iku an-nasara, orang-orang Nasrani, ya. Wasmuhu utawi namanya neraka yang nomor 6 iku as-sa'irun, neraka sa'ir. Summa amsaka, kemudian berhenti, padahal jumlah 7. Summa amsaka, kemudian berhenti sapa Jibril alaihissalam. Kemudian nggak diterangin sama Jibril itu, berhenti. Padahal ada neraka yang ke-7 lagi, yang paling terakhir, ya, neraka jahanam. Itu tapi siapa penghuninya, dia berhenti. Malaikat Jibril itu berhenti, nggak menerangkan lagi. Ditanya lagi, faqala, maka bertanya lahu pada Jibril sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima lam tukhbiruni, kenapa kamu tidak meneruskan menceritakan tentang neraka yang nomor 7, anisakanil babi sabi'in, dari penghuni pintu yang ke-7 itu, ya Jibril, kenapa kamu tidak meneruskan menceritakan pada saya, lam tukhbiruni, ya, min sakanil babi sabi'in, dari orang yang bertempat pada pintu yang ke-7 itu, pintu neraka yang ke-7. Fakola akhirnya berkata sopo Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, la tas'alni, jangan tanya kamu pada saya anhu, dari pintu yang ke-7. Fakola, penasaran lagi Kanjeng Nabi. Fakola maka berkata lahu pada Jibril. Fakola berkata sopo Kanjeng Nabi lahu pada Jibril, akhbirni anhu, ceritakan siapa yang bertempat itu di pintu yang ke-7, neraka yang ke-7. Akhirnya faqala, maka jawab sapa Jibril, fihi, di dalam neraka yang ke-7, ahlul kabairi, utawi orang-orang yang ahli maksiat, ahli dosa besar, min ummatika, dari umatmu, alladzina, yaitu orang-orang matu, yaitu mati sapa orang-orang tadi, walam yatubuna, belum bertobat sapa si orang-orang tadi. Panggonane yang nomor 7 itu adalah umat-umatmu yang melakukan dosa besar, belum sempat bertobat, dia mati, maka tempatnya itu nanti di neraka jahanam. Padahal Nabi itu sangat sayang pada umatnya semuanya. Jangan sampai umatnya itu masuk neraka. Itu keinginan Rasulullah. Sampai segitunya. Bahkan ada ketika turun ayat surat Maryam ayat 71 itu, Nabi itu nangisnya sejadi-jadinya. Ayatnya begini, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini bukti cintanya Kanjeng Nabi pada umatnya. Jangan sampai umatnya satu pun masuk neraka. Tapi ada ayat surat Maryam 71 ini turun, ini Nabi nangis jadi-jadinya. Artinya, dan tidak seorang pun daripadamu melainkan pasti mereka akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Quran surat Maryam ayat 71. Siapapun manusia, dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang mempunyai mengerti tentang hari kiamat, menemui hari kiamat, itu pasti akan dihadapan neraka. Nggak mungkin nggak, termasuk Nabi sendiri. Itu sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya, itu ada yang selamat apa tidak? Lah itu pertanyaannya Kanjeng Nabi. Umatku itu selamat enggak lah dicemplung, lah dihadapin pada neraka itu.
Jangan sampai umat saya itu nanti jangan-jangan tidak selamat, jatuh pada neraka. Nah itu pikirannya Kanjeng Nabi, sehingga turun ayat ini nangisnya sejadi-jadinya. Kini ada keterangannya nih. Waruya annahu lamma nuzila qauluhu ta'ala wa in minkum illa wariduha, surat Maryam ayat 71. Istadda, maka sangat khaufuhu, ketakutane Kanjeng Nabi ala ummatihi, atas umat Kanjeng Nabi. Wa baqiya, dan menangis sapa si Rasulullah bukaan syadidan, dengan nangis sejadi-jadinya. Itu karena sangat cintane nang ngene umate. Ya iya nek aku mesti selamat, tapi umatku lek kabeh itu dihadapkan ke neraka, apa ada yang selamat atau tidak? Bagaimana keadaan mereka? Jangan sampai mereka itu enggak selamat, cemplung neraka. Itu keinginannya Rasulullah. Jangan sampai umat satu pun itu sampai masuk nerakane Gusti Allah. Tapi semuanya tidak bisa. Itu sudah ketentuan Gusti Allah. Kabeh harus menghadapi neraka. Ada yang selamat, ada pula yang kehendaki tidak selamat. Nah, makanya kita itu mudah-mudahan nanti yang akan diselamatkan oleh Allah, sehingga kita bisa mendapat rahmati Allah, bisa masuk surga Gusti Allah. Amin, Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.